إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pandemi COVID-19 membuat puluhan ribu jemaah Indonesia batal melaksanakan ibadah haji pada tahun lalu. Total dana kelolaan haji pun melesat 15,08% dibandingkan 2019 mencapai 143,06 triliun rupiah. Namun nilai manfaatnya naik 2,33%. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji, realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang dipatok pada tahun 2020 sebesar 139,57 triliun rupiah. Dana kelolaan tersebut terdiri dari dana penyelenggaraan ibadah haji sebesar 139,41 triliun rupiah dan dana abadi umat mencapai 3,65 triliun rupiah. Badan Pengelola Keuangan Haji untuk pertama kalinya berinvestasi di luar negeri dalam bentuk penyertaan modal. Investasi dilakukan pada dana kelolaan Islamic Trade Finance Corporation, bagian dari Islamic Development Bank. Haji adalah sebuah ritual wajib bagi umat Islam dan merupakan sebuah proses hijrah yang membentuk sebuah kesalehan sosial dalam diri setiap individu. Badan Pengelola Keuangan Haji mengkampanyekan haji di usia muda guna meningkatkan kesadaran untuk memulai budaya menabung haji sedari dini. Dengan masa tunggu yang kini mencapai rata-rata 21 tahun, maka dipastikan usia calon jemaah berada di kisaran 60 tahun saat melaksanakan ritual haji. Daftar haji di usia muda adalah sebuah solusi untuk para generasi milenial dapat melaksanakan ibadah haji dengan kondisi yang prima. Ya, pandemi COVID-19 telah membawa begitu banyak krisis, termasuk krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Ini bukan saja di level nasional, tapi di level internasional. Tapi juga ternyata memiliki dampak terhadap pembatalan pemberangkatan jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Karena pemerintah Arab Saudi juga membatasi jumlah jemaah haji yang boleh datang ke Mekah pada masa COVID-19. Tapi pada waktu yang sama, jumlah jemaah yang ingin mendaftar semakin masih ada, sehingga saat ini juga dana yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji juga justru semakin bertambah. Pada tahun 2020 ini ternyata sudah ada sekitar 143 triliun rupiah dana yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Jumlah yang cukup besar dan tentu saja pengelolaannya juga harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel ya. Untuk mengetahui bagaimana saja ya situasi dari pemberangkatan jemaah haji untuk tahun ini dan juga situasi keuangan yang dibawahi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Saya sudah ditemani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji ini, Pak Anggito Abimanyu. Sudah menjadi kepala sejak tahun 2017 ya. Kalau tidak salah ini ketika Badan Keuangan Pengelolaan Haji ini dibentuk ya. Jadi Pak Anggito sehat? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Desi. Iya, ini tahun yang luar biasa ya. Kita sudah melihat tahun 2020 betapa jemaah haji kita juga banyak yang tertunda, bahkan batal. Dan tahun ini juga masih belum jelas apakah pemerintah Arab Saudi akan membuka ya keran supaya jemaah kita juga bisa menunaikan ibadah haji. Ini pasti ada dampak terhadap posisi keuangan atau anggaran atau dana yang dikelola di bawah BPKH. Ya, makasih nih Mbak Desi ya, kehormatan buat BPKH untuk bisa muncul di CNN ini. It's an honor for me. It's an honor for me even more, Pak Anggito. Kita sudah teman lumayan ya, cukup lama ya. Baik, betul sekali ya, 2020 itu very challenging year, tahun yang sulit.
indikatornya sederhana, jumlah pendaftarnya menurun ya hampir 40%. 40% ya? Ya, turun dari tahun sebelumnya 2019. Biasanya sekitar 700 700, ribuan. tahun lalu 408. Ya. Itu yang indikator pertama. Indikator kedua juga investasi kita ya seharusnya kan ke Arab Saudi ya atau ke global, tapi global juga sedang mengalami perlambatan dan investasi di Arab Saudi juga masih tidak pasti sehingga orientasi investasi kita tetap di domestik. Jadi yield kita agak tertekan ya. Tahun 2019 7,3 triliun, returnnya tahun 2020 7,4 triliun. Jadi memang naik tapi kecil gitu. Dan juga investasi ini kan tahun di mana secara global ya ekonomi juga krisis dan dari segi finansial kan juga banyak investasi yang menurun ya. Pak Anggito, tapi kalau saya lihat ya sejak Pak Anggito pegang ya BPKH ini dari tahun 2017 sampai sekarang itu dari kalau tidak salah sekitar 105 triliun karena tiap tahun itu meningkat sekarang malahan melebihi target ya di atas 143 triliun. Ini kenapa kok bisa demikian? Ada peningkatan dari apakah karena jumlah jemaahnya terus-menerus meningkat atau biayanya juga bertambah? Setiap tahun tuh kita menambah neto ya sekitar 10 T. Itu artinya dana masuk dikurangi dana keluar, itu neto akhir tahun itu tambahannya kurang lebih 10 T. Tapi tahun 2020 kan tidak ada pengeluaran untuk haji. Jadi yang biasanya 15 triliun itu kolaps lah gitu ya. Jadi uang itu menjadi akumulasi dana kita. Dan meskipun pendaftarnya itu turun 40%, tapi 400 ribu itu to be true ya, itu suatu hal yang ya saya bersyukur sekali karena minat dari umat untuk mendaftar ini masih luar biasa despite pandemik ya, akses kepada sektor keuangan juga sulit, penghasilan juga mereka harus menghitung kembali karena COVID. Tapi itulah kurang lebih jadi ada faktor tidak ada pengeluaran untuk haji yang biasanya itu 15 triliun dan yang kedua juga masih kuat ya, ekonomi umat ini masih menurut saya sih masih cukup kuat dan returnnya meskipun terkoreksi tapi untuk yang surat berharga dalam kan Anda tahu surat berharga kan ups and down ya tergantung investasi kita di mana. Kalau investasi kita beli pada harga yang relatif decent lalu kemudian kita mendapatkan upside itu menjadi tambahan dari dana kita. Jadi dana kita 2020 tumbuh 15% ya Mbak Desi, itu mungkin the largest ataupun the biggest kenaikan dari seluruh sektor keuangan di Indonesia. Ya, luar biasa ini kan 15% itu di mana di Indonesia sendiri secara pertumbuhan itu sempat minus 5% kan, jadi ini kan bisa dikatakan luar biasa ya. Nah, tapi ini kan semua harus dikelola tentu saja dengan baik, dengan transparan, apalagi ini kan menyangkut dana umat lah istilahnya dan semua harus diperuntukkan dengan tepat, dengan benar, dengan cara-cara yang memang harusnya demikian. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan Badan Pengelolaan Keuangan Haji, ya, ini kan langsung di bawah Pak Presiden ya, Anggito. Ini apa regulasi yang mengatakan bahwa kan ini kan jumlahnya begitu besar, persisnya bagaimana ini bisa digunakan untuk apa itu ada regulasinya yang dan selama ini apakah ada perubahan atau updating, prinsipnya apa dalam penggunaan? Prinsipnya sebetulnya kayak fund manager aja sebetulnya, kayak dana pengelolaan dana masyarakat. Cuma durasinya panjang ya, jadi orang mendaftar sekarang kan berangkatnya baru 20 tahun lagi ya, average ya. Jadi sebetulnya dana mengendap itu cukup lama dan cukup panjang. Jadi kalau orang mendaftar 25 juta hari ini kan baru berangkatnya nih 2021 ya baru berangkat mungkin 2040. Dengan asumsi mungkin tiap tahun ada kenaikan yield berapa persen dan lain return, yield, kemudian juga ya ada faktor inflasi, ada faktor nilai tukar karena kan ini juga mengalami mismatch penerimaan dalam rupiah, pengeluarannya kan dalam SAR atau Saudi Real dan US dollars. Jadi dengan seluruh konstelasi tersebut memang ini adalah ya semacam sovereign wealth funds lah gitu ya, Islamic sovereign wealth funds gitu, karena dananya itu dana jangka panjang dan dana yang sebetulnya itu muncul dari dana kelolaan ya, dana orang peserta lah gitu. Jadi bukan seperti dana pajak, bukan dana hutang gitu ya. Jadi memang meskipun ini adalah sifatnya
titipan, tetapi dananya mengendap dalam Tapi bukan dana abadi kan istilahnya, jadi masih boleh dikelola untuk membawa keuntungan. Ya, Nah ini mungkin rambu-rambunya, ya. taruhlah dari 100, sekarang 143 triliun itu. Bisa ini breakdown-nya berapa persen, berapa dan berapa persen untuk apa mungkin Pak Anggito? Bisa, jadi kembali ke soal regulasi, kita ada Undang-Undang 34 tahun 2014, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018, ada Perpres nomor 107 tahun 2017. Jadi kemudian ada beberapa aturan operasional dan itu mengatur seluruh tata kelola dana, manajemen risiko, pengelolaan sumber daya manusia, kemudian kode etik, whistleblowing, kemudian ISO, risk management dan sebagainya itu ada semua. Jadi ya, diaudit semua kan? Dan alhamdulillah di 2 tahun kita mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian ya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sekarang dalam proses audit. Saran kami memang seharusnya subsidi itu dikurangi dari waktu ke waktu sehingga lebih realistis dan memang orang berangkat haji kan sesuai dengan kemampuannya. Dan dari sisi keuangan memang menjadi kurang sehat kalau subsidinya itu terlalu besar. Taruhlah ini kan dana boleh diinvestasikan misalnya atau membeli ya produk-produk syariah seperti sukuk dan lain sebagainya, dan sekarang kan juga ada yang namanya bank syariah kan, BUMN. Mungkin Bang Anggito bisa jelaskan investasi. Ini kan istilahnya pengelolaannya ya harus seperti pengelolaan keuangan, cuman kan ada rambu-rambunya dan ada do's and don'ts-nya. Kira-kira breakdown-nya itu seperti apa? Kemana-mana saja ini uang? Di undang-undang kan ada prinsip-prinsip yang paling penting adalah investasinya berbasis syariah. Nah, jadi instrumennya juga instrumen syariah, banknya juga bank syariah. Kemudian di samping itu ada prinsip lain seperti kehati-hatian, kemudian optimal, kemudian efisien, kemudian harus transparan dan sebagainya. Paling besar diinvestasikan di mana, Pak? Investasinya tahun 2017 itu 70% di bank syariah, kemudian 30% di investasi direct investment ataupun melalui portfolio investasi. Tapi mulai tahun ini dibalik ya, 70% itu di investasi yang returnnya memang lebih tinggi dan 30% di bank syariah. Nah. 70 ini kenapa diganti? Karena yieldnya lebih besar? Ya, satu tentu karena konsideran dari yield dan dari return. Dan yang kedua karena memang mandat dari regulasi itu 70% diinvestasikan, 30% di bank syariah. Nah, 70% kan diinvestasikan di mana? Kita kan banyak sekali ini sumber-sumber untuk investasi. Yang mana-mana saja yang difokuskan dan tentu saja yieldnya itu sehingga mendapatkan 15% ini rata-rata dari mana growth-nya? Pertama dari sukuk negara ya, dari surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Yang sukuk retail itu ya? Termasuk pokoknya yang tetapi yang fixed income lah yang satu. Yang kedua corporate sukuk juga ada beberapa korporasi yang menerbitkan surat berharga syariah, apakah itu PLN, ada PNM, ada SMI, SMF gitu, semua BUMN yang menawarkan pada kita. Lalu biasanya returnnya lebih tinggi tapi risknya juga lebih. Kalau lebih tinggi itu kira-kira berapa persen ya kalau ya 2 tahun ini? Karena kan sempat turun kan ini. Ya, artinya turun sekarang ini karena memang pemerintah memberikan stimulus ya. Jadi turun pernah 7%, sekarang ya sekitar 6%-an lah gitu. 6%-an turun sekitar 100 basis point, 1%. Tapi masih lebih baik daripada bank ya. Bank kan turun juga quite sharp ya, sangat tajam seiring dengan penurunan dari BI 7 days repo rate gitu. Itu kemudian kita juga investasi di Arab Saudi di ISDB, Islamic Development Banks. Itu kita sekarang sebagai anggota dari APIF namanya, Alqaf Property Investment Fund. Itu kayak global funds untuk investasi di aset-aset wakaf ya. Nah, kita sebagai members yang punya seat juga di sana, itu lembaganya itu kayak fund managers gitu ya. Dia menginvest di tanah wakaf di seluruh dunia gitu. Nah, itu berapa persen dari dana yang masih sedikit, tapi kita akan double ini. Tapi itu artinya itu adalah fondasi kita untuk investasi di Arab Saudi yang aman gitu ya. Karena laki-laki itu kan kita penyertaan modal
Jadi yang menginvestasikan lembaga tersebut. Jadi kita nggak terekspos langsung dengan risikonya. Itu Dan yang yieldnya juga bagi hasilnya bagus gitu. dividen. Dividen. Dividennya bagus, lumayan lah bagus lah, artinya lebih tinggi daripada global bonds kita. Nah itu yang berikutnya juga kita ini sebetulnya ini qadarullah karena COVID ya, tapi sebenarnya kita sudah menjajaki investasi di hotel, investasi catering loh yang saya dengar kan ada. ya, Nah itu apa yang rencananya? tapi ini kita belum jadi karena belum ada haji ya, tapi catering untuk makanan siap saji, kemudian untuk hotel, beberapa hotel-hotel yang sebenarnya sudah kita earmark, tapi karena COVID ini kita delay proses nggak akan dilaksanakan sebelum ada kepastian mengenai haji ini. Itu yang di pipeline ya, tapi yang sudah stable adalah yang tadi surat berharga syariah negara, surat berharga korporasi, dan juga investasi kita di Arab Saudi dalam bentuk penyertaan modal di APIF tadi. Ada juga yang pembiayaan melalui bank-bank syariah. Jadi kita taruh uang di bank syariah dalam jumlah yang cukup besar, lalu dia dipinjamkan ke nasabah. Gitu. Investasi nasional dan internasional lebih banyak yang mana? Apalagi nanti 70% ya, ini kalau sekarang Pak masih gitu. nasional. Masih nasional. Ya. Tapi ke depan ya ini tentu kita mengharapkan mudah-mudahan ini hajinya ada gitu dan umroh juga ada sehingga kita bisa orientasi investasi ke luar negeri. Ya, ini menarik sekali karena ya di tengah kita krisis ekonomi ini APBN kita digunakan untuk COVID-19 kan sempat kan adanya wah ini dari dana yang dikelola oleh BPKH kan bisa saja misalnya untuk membantu menopang rupiah dan lain sebagainya, itu make sense atau tidak Pak Anggito? Karena memang kalau kita lihat secara ini kan yieldnya kan bagus sekali ya dari. Iya, tetapi itu bukan our main purpose ya, bukan tujuan kita. Tujuan kita tetap uang itu hasilnya dipakai untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji ya. Jadi itu sebetulnya bukan tujuannya dan kita tidak pernah berorientasi ataupun merencanakan untuk melakukan sesuatu yang di luar mandat kita, yaitu mencari return untuk haji gitu. Jadi return pengembangan dana itu dipakai untuk memperbaiki ya proses ataupun penyelenggaraan ibadah haji. Begitu besar 143 triliun peruntukannya, penggunaannya ya dari hasil dari investasi ini nanti apa manfaat bagi para calon haji atau jemaah atau umat yang ada dua yang kita menempatkan dananya di situ. Targetkan sebagai penerima manfaat. Satu jamaah haji yang berangkat, yaitu kalau normal 210.000. Ya, 221.000 ya, kan. Dengan haji khusus. Kemudian untuk yang menunggu kan juga dia menunggu waiting list gitu juga mendapatkan benefit dari situ. Itu adalah target dari penerima manfaat. Kemudian ada lagi untuk dana sosial KCSR lah gitu. Contohnya? Untuk ini membangun masjid, untuk pesantren, kemudian untuk membantu COVID ini ya, kemudian beli alat kesehatan, kemudian ambulans, yang kemudian pendidikan keumatan, kemudian pemberdayaan ekonomi umat dan sebagainya. Itu bisa berapa persen dari? Itu nggak banyak. Nggak banyak, itu uang yang sebetulnya bukan dari dana haji tapi dana sosial yang disisihkan, dana CSR lah gitu ya. Itu total pokoknya 3,7 triliun. Tapi the bulk-nya kemana? The bulk-nya tadi tahun ini kebanyakan kesehatan. Kita membantu. Apalagi dengan adanya COVID ya. Gitu. Ada berapa itu yang di? Banyak lah. Setahun kita keluarkan sekitar 180 miliar. Hanya untuk kesehatan dan 50% kesehatan. Ini karena COVID ya, membantu COVID itu. Tapi itu bukan dana yang besar ya, dana besar tadi yang 140 triliun itu. Ini adalah dana sosialnya yang terpisah dari dana haji tersebut. Ngomong-ngomong mengenai biaya ya, tadi disebut 25 juta, tapi kan rata-rata kan sekarang biaya naik haji itu sekitar 35 jutaan kan ya? Yang paid. Ya, yang paid. Nah, ini biaya real karena yang saya dengar kan BPKH kan juga memberikan subsidi lah istilahnya. Ini bagaimana breakdown-nya dan kenapa harus ada subsidi dari BPKH? Kebijakannya ada di Kementerian Agama dan diputuskan dengan DPR ya. Jadi memang perhitungan real cost dan perhitungan dari biaya yang dibayar itu separuhnya ya sekarang ini ya Pak. Separuhnya ya. Jadi itu 2019 ya angkanya. Jadi bisa 70 jutaan sendiri. Average kan, ya, tergantung pada lokasi. Mungkin di Aceh kan lebih murah daripada yang di Makassar. Tapi average 70 juta.
Kemudian yang dibayar sekitar 35 juta. Jadi Itu apa? Itu keputusan yang memang dari dulu diambil harus disubsidi. Kenapa tidak dibebankan secara ya apa namanya? apa ini logika di balik itu? Artinya gini, kalau perhitungan real cost ada ya, karena sebetulnya kan komponen dari biaya haji itu kan 40% dari penerbangan, Iya. kemudian 20% dari hotel, kemudian 10% dan 5% itu dari local transportation sama dari catering ya. Sebetulnya very simple anunya. Tetapi memang keputusannya adalah bahwa karena kita punya dana yang cukup besar, maka dana tersebut meskipun itu bukan haknya langsung ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk jamaah yang berangkat gitu. Itu sebagai tabaruk lah supaya tolong menolong gitu ya. Jadi yang belum berangkat menolong yang berangkat. Dan kita sudah membuat senario dengan membuat aktuaria gitu ya untuk long term sampai 50 tahun gitu. Jadi memang saran kami memang seharusnya subsidi itu dikurangi dari waktu ke waktu sehingga lebih realistis dan memang orang berangkat haji kan sesuai dengan kemampuan ya. Dan dari sisi keuangan memang menjadi kurang sehat kalau subsidinya itu terlalu besar. Ya, jadi idealnya bagaimana ini kalau misalnya subsidi, karena memang subsidi kan ya pasti akhirnya kan negara juga kan yang harus menanggung atau adalah yang menanggung kan bebannya. Jadi menurut Pak Anggito, sementara yang menanggung adalah BPKH. ya, Nah, tapi jadi idealnya itu seperti apa ini kalau ke depannya ya supaya idealnya ya full cost. Full cost Full ya. cost ya. Jadi full cost ya 70 juta, tapi kan kalau naik dari 35 ke 70 kan berat ya. Jadi harus ada stages upgrading gitu, kenaikan secara bertahap untuk menuju ke full cost. Nah, itu kapan ya bisa diperkirakan apakah 20 tahun atau 10 tahun gitu ya. Tentu lebih cepat lebih baik. Saya hanya berdoa dan kita punya plan ke depan yang mudah-mudahan ini semakin lama semakin banyak yang manfaat untuk jamaah yang menunggu gitu. Jadi ya mirip seperti tabung haji Malaysia ataupun yang fund manager seperti itu, di mana dia menyimpan dalam waktu durasi yang lebih lama. Terus ada insentifnya kan misalnya. Exactly. Tantangan terbesar dan terberat karena ini kan menyangkut dana umat dan harus betul-betul dikelola dan harus bebas dari semacam inilah ini sensitif kan istilahnya penyalahgunaan atau salah investasi dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Ya memang berubah dari pengelolaan di Kementerian Agama dan BPKH ini butuh waktu ya, butuh pemahaman yang sama. Dan memang ekspektasi dari masyarakat itu beragam ya, khususnya umumnya mereka takut kalau uangnya itu rugi ataupun investasinya rugi gitu. Jadi setiap kali kita mau masuk investasi ke yang medium risk itu banyak yang berkomentar gitu untuk sebaiknya tidak perlu. Apalagi gitu. ada contoh-contoh dan ternyata itulah yang jadi wrong investment. Ya wrong investment yang ada rugi atau wrong doing gitu wrong ya. Doing. Nah itu sebetulnya ya alhamdulillah sih di BPKH ini ada dua tiers ya, satu badan pelaksana, dua dewan pengawas. Dan dewan pengawas itu kan ikut mengambil keputusan investasi. Jadi mereka sangat alert ya, sangat aware risiko itu dewan pengawas juga ikut menanggung ya. Sehingga berbeda dengan korporasi di tempat lain ya, kita dewan pengawas. Jadi praktis BPKH itu di manage oleh 14 orang gitu ya. Dan dengan latar belakang financial. Iya ya, mereka adalah alhamdulillah top lah gitu, orang-orang yang memang punya pengalaman dan punya kualifikasi yang memadai dalam banyak bidang ya, apakah finance, syariah, apakah ekonomi, apakah investasi, ataukah mengenai tata kelola, atau mengenai perhajian itu sendiri, atau mengenai keumatan. Berbagai ragam dari disiplin ilmu itu sebenarnya membuat menjadi kekayaan dari BPKH itu sendiri. Dan ini kan badan yang baru tadi tahun 2018 Pak Anggito join, dan sebelumnya kan bentuknya beda ya, lebih ke dana abadi umat atau apa. Ya, kementerian ini perbedaan mendasar apalagi yang setelah
dikelola langsung oleh timnya Pak Anggi, itu apa yang berbeda? Yang jelas ya yieldnya atau pertumbuhannya kelihatan ya, tapi apa yang strategi ataupun implementasinya yang berbeda jelas berbeda? BPKH punya mandat untuk investasi. Ya, kalau dulu kan tidak ada. Dulu itu ya penempatan saja, praktis hanya cash flow, cash management lah. Sekarang investment management. Itu satu. Yang kedua, kita punya keleluasaan. Sebetulnya investasi itu tidak terbatas, gitu ya. Yang kedua, tidak terbatas. Ya, artinya instrumennya kan bisa portofolio, bisa bank, bisa portofolio, bisa investasi langsung, bisa investasi lainnya. Asal itu kan prinsip-prinsipnya syariah. asal prinsip-prinsipnya tadi yang dipegang ya, 5 hal prinsip tadi dipegang. Dan apa namanya, yang berbeda juga adalah bahwa kita sekarang juga memberi benefit pada jamaah yang tunggu. Apa bentuk benefitnya? Ya, dalam bentuk virtual account gitu, dan bentuk nilai manfaat itu kita bagi melalui rekening mereka, dan mereka bisa membuka rekening tersebut saldonya berapa. Itu bisa kalau misalnya saya sudah menabung taruhlah 10 tahun bisa dapat berapa itu? Semacam dividen atau bagi hasil itu? Ya, itu bisa berapa persen? itu keputusan tadi. Berapa yang sebagai subsidi, berapa yang dipakai untuk jemaah yang tunggu. Ya, sekarang itu masih terus terang aja masih heavy kepada yang berangkat. Meskipun yang berangkat yang 200.000, tapi mereka menerima 80%. Yang sisa 20% itu baru yang jemaah yang tunggu. Jadi memang masih belum menunjukkan tingkat keadilan yang seharusnya dilaksanakan. Tapi ya ini saya hanya berdoa dan kita punya plan ke depan yang mudah-mudahan ini semakin lama semakin banyak yang manfaat untuk jamaah yang menunggu gitu. Jadi ya mirip seperti tabung haji Malaysia ataupun yang fund manager seperti itu, di mana dia menyimpan dalam waktu durasi yang lebih lama. Terus ada insentifnya kan misalnya. Exactly. Kalau di tabung Malaysia itu kan mereka meskipun nggak ada harapan mungkin ya dari sisi waktu untuk berangkat haji, tapi returnnya paling tinggi. Ini apa perbedaan antara kita mengelola dengan Malaysia mengelola ini? Apa perbedaan, apa kesamaan? Dulu sama, ya. Tapi sekarang Malaysia itu tabung haji itu juga mengelola hajinya sendiri, tidak dipisahkan. Kalau kita kan pelayanan haji dan pembinaan haji kan di Kementerian Agama, keuangannya di BPKH gitu. Kalau di Malaysia tabung haji itu mengelola end to end gitu ya. Mungkin karena jumlah umatnya ya, di sana juga 24.000. lebih sedikit ya. Ya, 24.000, sedikit banget. 10% lah dari kita gitu ya. Jadi memang kalau kita membandingkan ya nggak apple to apple. Cuman dia sudah mulai 60 tahun yang lalu ya. Pengumpulan dana dengan cara seperti ini sudah 60 tahun. Dan mereka karena sudah mature ya, jadi investasinya itu mungkin Mbak Desi masih ingat waktu kita krisis kan mereka investasi di perkebunan, investasi di bank, investasinya mereka jauh lebih dalam ini. Dalam dan agresif ya. Kalau kita kan nggak boleh. Di pasar modalnya. Pasar modal mereka sudah mature dan tabung haji di Malaysia itu lembaga keuangan yang the most profitable ya, yang paling memberikan. Kita nggak bisa ke arah situ karena kita kan juga perkebunan sawit kita kan nggak besar. boleh, kita ya. belum Ini boleh. memang tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? kita limit ya karena itu high risk ya. Lebih ke high risk-nya kan. High risk ya, high risk dan ekspektasi masyarakatnya nggak ke situ ya. Dan juga undang-undang lembaga BPKH itu tidak didesain seperti itu. Kita tidak punya kemampuan untuk pencadangan gitu ya. Jadi kalau bank itu dia masuk ke high risk tapi dia punya provisioningnya ada. Nah, kita itu tidak punya kita appetite-nya untuk low risk, yang penting semuanya dijaga dengan baik ya. Ya, mungkin harapan kita 5 tahun beginilah. Ini konsekuensi dari lembaga yang masih baru itu kan sebaiknya maintaining risk itu kan step by step ya. Kalau kita masuk ke jump into high risk itu nanti tidak tertata dengan baik. Jadi mental dari ataupun attitude dari pegawai itu perlu juga ditata dengan baik sehingga tidak melompat-lompat begini. Begitu kita harus stabil, nanti kita ada modal untuk mencadangkan, baru masuk ke medium risk gitu ya. Kalau sudah itu baru dengan masuk. Instrumen-instrumen yang memang terpercaya seperti Contohnya, Desi kita belum masuk ke pasar modal, kita belum masuk ke saham sama sekali. Ya kalau sekarang mungkin it's not a good time ya, ini terlalu ya. Ada ininya, kalau sekarang kan high risknya, high returnnya, tapi kalau kita sih senang dengan high returnnya, tapi high risknya nggak senang.
Karena bukan itu tujuannya. Yes, exactly. Ini adalah dana yang memang harus dikelola dengan secara hati-hati. Harus liquid juga. Harus ya, dan harus liquid dan tidak boleh salah investasi lah istilahnya. Kami juga mentargetkan kepada karyawan kita, pegawai kita untuk outreach ya, untuk membuat literasi kepada anak-anak muda, millennials dengan haji muda ini untuk mereka segera mendaftar, karena kalau enggak waktu tunggunya dan ketika berangkat kita harapkan mereka masih cukup physically strong gitu. Tapi dengan adanya Omnibus Law ini kan ini sekarang yang pemerintah ingin membuat Indonesia juga pertumbuhannya jauh lebih cepat, pengelolaan semua jauh lebih efisien, dan insentif juga diberikan termasuk katanya ke lembaga keagamaan. Nah, katanya tidak perlu bayar pajak penghasilan apa yang berkaitan yang dihasilkan oleh BPKH ini. Apa sebenarnya ini keuntungannya dan dari segi angkanya itu kira-kira berapa? Ya, ini fasilitas yang kami terima dari pemerintah dan DPR, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ya, karena pemerintah mengakui bahwa dan menetapkan BPKH sebagai lembaga nirlaba. Nirlaba tidak hanya lembaganya, tapi instrumen juga dikecualikan dari pengenaan pajak PPh, withholding tax ya, baik untuk penempatan maupun investasi. Jadi ya gampangannya Mbak Desi, kalau kita simpan uang di bank kita kena pajak 20%, ini kan di waive. Jadi lumayan kan 20% dari berapa triliun, wow. Iya, iya. Kira-kira berapa nanti yang bisa didapatkan dengan pembebasan pajak penghasilan ini, Pak? Gitu. Kita namakan pengecualian. Ya, pengecualian, pengecualian demi umat. Exemption ya. Exemption. Gitu ya. Karena niatnya baik ini di sini. Iya, artinya kira kurang lebih ya 20% atau kalau yang suku ke 15% ya. Jadi sekitar 1,4 triliun kita mendapatkan savings ya, tax savingnya. Lumayan kan? Ya, tapi itu tidak dipakai untuk BPKH ya, dikembalikan kepada pelayanan jamaah haji gitu. Dalam bentuk dividen itu? Dalam bentuk pelayanan ya. Dalam bentuk pelayanan. Tapi apa yang bentuk pelayanan yang ditingkatkan dengan jumlah itu kan berarti harus ada pelayanan naik yang... Mbak Desi. Returnnya naik ya, return naik baik untuk khususnya untuk jamaah yang berangkat. belum berangkat. Nunggu ini kan sementara ini mendapatkan return yang kecil ya. Kita bisa beri return mereka lebih besar. Sehingga BPKH ini bisa menjadi orientasi savings dari ekonomi kita. Saving orientasi itu berbeda. Jadi kalaupun nanti waktu tunggunya 20 tahun, 30 tahun penuh ya, at least dia mendapatkan financial benefit. Jadi sebenarnya ini tabungan bukan hanya tabungan untuk naik haji saja, bisa digunakan sebagai tabungan juga kan? Atau tapi memang ini harus bisa diambil nggak bisa diambil ya? Jadi kecuali kalau diambil dia akan kehilangan nomor registrationnya. Jadi ini sebetulnya nabung one off sampai dengan dia berangkat. Itu harapan kita. Jadi tenornya kan panjang sekali. Jadi mungkin di sini subsidinya juga bisa bit by bit dihilangkan karena akhirnya kan jemaahnya sendiri bisa membayar sesuai dengan dividen yang didapatkan. Ya, jadi sebetulnya ini kalau memang subsidinya bisa dikurangi overtime dan nanti sampai full cost itu banyak sekali manfaat. Jadi jamaah itu yang menunggu itu bisa mendapatkan return yang lebih tinggi daripada market ya. Nah itu berarti kan dia terinsentif termotivasi untuk menyimpan gitu. Jadi pun kalau seperti di Malaysia kan waktu tunggunya sudah 100 tahun ya. Iya, jadi mereka yang mendaftar itu kecuali yang haji khusus ya, yang reguler mereka sudah tidak berharap untuk bisa naik haji ya. Oh iya, mungkin sejak baru lahir sudah didaftar kan berarti. Iya, kan? satu hari. Satu hari itu sudah daftar. Kita ada semacam sudah ada fatwanya, tapi memang regulasinya sedang digodok di kementerian. Jadi prinsipnya sih boleh ya, karena jadi begitu lahir dia bisa mendaftar sehingga mendapatkan return gitu. Dari orientasinya di samping orientasi hablum minallah tapi juga hablum minannasnya. Jadi urusan dunianya juga dia mendapatkan. Nah, itu bisa kalau subsidinya itu dikurangi gitu. Ya, sehingga jadi dia betul-betul bisa membayar karena sendiri, dia mampu, bukan karena disubsidi. Ya, dan dia mendapatkan return dan dia bisa top up juga gitu. Nah, jadi memang ya kita berharap aja nih ke depan, tapi saya bisa paham loh kalau 5 tahun yang pertama ini masih membangun
institusi, membangun literasi, membangun kelembagaan, membangun SDM gitu ya. Ada berapa sekarang yang mengelola ini semua di bawah BPKH? 150 mengelola Mengelola 150, 150. Ya. 3 triliun. Satu orang Wow. setara dengan 1 triliun. Ini sebenarnya beban juga kan, maksudnya wah ini. Tapi bobonya rendah sekali, biaya operasional very slow, very low. Jadi cara kita nggak ada mengelola non-performing loan juga di sini dan nol. nol. Nol, dan ya kita alhamdulillah bisa memberikan generasi muda ini, anak-anak milenial untuk bekerja di kami dengan return yang cukup baik. Dan resiko bisa dikatakan nol kan? Oh, enggak juga dong. Ya enggak. Ada Kalau berapa persen di factor in resikonya? Gini aja, kita nih turnover dari karyawan di bawah 5% sih. Ya, jadi ada yang karyawan datang tapi mereka kan kerjanya ini kan sudah keluar luar biasa 20 kadang-kadang, apalagi dengan masa work from home ini bisa 20 jam sehari. Iya. Gitu. Tapi menurut saya paid off ya, karena mereka mendapatkan kepuasan finansial dan kepuasan religius yang mungkin mereka akan rasakan nantinya gitu. Tapi kerja sangat efisien ya, 150 orang mengelola 143 triliun itu di bank manapun kan tidak ada kan seperti. Anda bisa bandingkan dengan semua bank itu asetnya, dan dibanding karyawannya ribuan kan. Kalau kita sih small gitu. Kita remain small karena kita juga membangun mitra-mitra itu. Jadi kan yang ngelola kita kan bukan bank. Kita kan nggak ada kasir di sini, kasirnya ya di bank gitu. Jadi kita memanfaatkan bank untuk mengolah dana kita, memanfaatkan mencari investasi. Bank-bank apa saja yang selama ini kita ada kan ada bank syariah ini akan jadi partner tentu ya, saja kan. Kita ada 32 bank, tapi yang terbesar ya BSI, Bank Syariah Indonesia, itu sekitar 60% dari seluruh portofolio kita. Ada Bank Muamalat itu sekitar ya hampir 20% lah, ini 10% hampir 20%. Portofolionya, dan ada bank-bank yang lain, bank-bank daerah yang dan bank internasional juga kan banyak ada sekali bank ya seperti CIMB, Maybank, itu adalah partner kami gitu, partner kami. Karena saya lihat ini justru syariah banking ini misalnya di Eropa ya, mereka mengelola banyak sekali ya ini di Inggris ya. Foundernya dari bank syariah itu kan di Inggris sama di Amerika. Tadi kembali ke SDM kita, memang kita remain small ya, karena kita itu mau efisien juga kan. Iya, mau efisien, dan kita akan membangun suatu organisasi yang lean ya, yang lean gitu dan rendah gitu. Tapi memang konsekuensinya satu pegawai itu memegang portofolio yang cukup besar. Wow, luar biasa ya portofolionya, dengan berapa jumlah nasabahnya, istilahnya berapa jumlah sekarang yang dikelola? Jumlahnya lebih dari 3,5 juta. 3,5 juta ya. Tapi potensinya jauh lebih dari itu ya. Makanya kami juga mentargetkan kepada karyawan kita, pegawai kita, untuk outreach ya, untuk membuat literasi kepada anak-anak muda, millennials, dengan haji muda ini, untuk mereka segera mendaftar, karena kalau enggak waktu tunggunya, dan ketika berangkat kita harapkan mereka masih cukup physically strong. BPKH itu miliknya jamaah haji gitu. Kalau Anda mendaftar, Anda adalah pemilik kami gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, BPKH ini profesional gitu. Jadi kalau ada intervensi nggak ada gitu, kecuali decision kita itu betul-betul profesional sekali. Ini bagaimana? Apakah perlu peraturan baru, regulasi baru? Karena kalau kita melihatnya di Malaysia, pas lahir sudah bisa didaftarkan. Bayangkan kalau Indonesia sebagai salah satu mungkin terbesar ya yang mengirimkan jumlah jemaah hajinya ke Arab Saudi, ini bisa luar biasa ininya potensinya. Memang ini masih ada keraguan ya, karena kalau kita buka lewat digital ya, melalui registration, melalui online registration, itu bisa banyak sekali, dan dikhawatirkan waktu tunggunya akan semakin panjang. Jadi diskusinya masih kita mau nambah dana kelolaan ataupun konsekuensinya pada
perpanjangan waktu tunggu ini still being worked out ya, masih dicarikan middle ground-nya, temunya seperti apa. Tapi kalau misalnya didaftarkan dari usia 1 hari atau taruhlah balita, ya kan mereka memang harus tunggu sampai mereka Ya. besar kan, jadi seharusnya Tapi kan nggak terlalu. lama-lama tambah panjang aja. Ya itu pilihan ya, pilihan policy yang kalau kami sih mengharapkan tentu mendaftar itu di usia 1 hari ya, sehingga mereka berangkat pada usia 25 tahun, 30 Iya, tahun dan masih sudah physically lumayan, ya. fit ya. Anda tahu kan, Mbak Desi juga pernah ke Arab Saudi, Iya. bagaimana prosesi haji itu Oh kan ya, berat, cukup. berat. Apalagi kalau musim dingin misalnya Ya, di sana. musim dingin, malamnya musim dingin berat, dan prosesi Arafah Mina itu kan juga memakan energi yang luar biasa. Bayangkan kalau di usia di atas 70 tahun, 60 tahun, bahkan 80 tahun itu kan Ya berat kan. berat, dan itu harus ada pendamping dan sebagainya itu. Jadi menambah jumlah yang harus mengawasi dan mendampingi mereka. Tapi ini perlu apa kalau Ya, kerjasama sama Kementerian Agama dan juga melihat pada publik ya, publik pada umumnya, apakah bisa menerima kenyataan ini ya, bahwa waktu tunggu jamaah haji itu akan semakin lama semakin panjang. Tapi we're getting younger gitu, lebih muda gitu ya. Jadi kalau orang lahir menunggu 30 tahun kan sebetulnya nggak ada masalah gitu. Dan selama dia menunggu kan dia justru dia ingat bahwa dia akan naik ketimbang haji. nih mulai menabung 30, usia 30 kemudian ya 90 nanti tahun 50 berangkatnya, tahun 40 dan tahun, mungkin sudah kesehatannya juga Ya, sudah. itu yang saya sebetulnya khawatir gitu ya. Tetapi memang ini pilihan kebijakan yang sedang kita pikirkan bersama-sama. Tapi kelihatannya arahnya kemana? Kalau Karena kan sudah ada MUI, contohnya ya. kalau MUI sudah mengatakan bahwa artinya haji usia dini itu mendaftar di usia dini itu boleh mubah sifatnya. Meskipun keberangkatannya di usia 18 tahun ya, karena dia sudah fit ya, dan sudah punya pengetahuan yang baik. Tapi mendaftar seharusnya boleh. Nah ini kita lagi memikirkan kapan, sekarang kan mendaftar di usia 12 tahun. Nah kita mau berusaha untuk Sekarang 12 tahun ya sekarang mulai? 12 tahun mendaftar, berangkat 18 tahun. Nah kita ingin menurunkan dari usia 12 itu kalau bisa lebih Balita. minimal ya mungkin 6 tahun atau berapa gitu. Nah profil yang mendaftar sekarang ini kira-kira bagaimana Pak Anggito? Masih di atas 50 tahun ya, hanya yang paling banyak ya. Jadi berarti mereka mendaftar usianya sudah di atas 30 tahun dong? Ya. Jadi mungkin ada 2 pertimbangan ekonomi dan pertimbangan kesiapan ya. Tapi yang 5 tahun terakhir ini kenaikan dari pendaftar usia muda jauh lebih cepat ya. Karena mungkin promosi kami dan juga melalui media ini. Berapa persen? Kenaikannya cukup besar kok, saya persisnya lupa. Tapi pendaftar yang usia muda di bawah 30 tahun melonjak cukup tinggi ya. Nah, ya karena tadi kesadaran dari umat dan juga kemampuan ekonomi yang lebih bagus ya. Pendapatan per kapita mereka lebih meningkat dan orientasi untuk berhaji atau berumroh dengan. Dan sekarang juga bisa online kan? Online, dan juga mungkin di Arab Saudi sudah mulai terbuka ya dengan berbagai Islamic tourism dan sebagainya, itu menjadi daya tarik. Dan banyak yang berangkat umroh haji itu mereka pergi ke Turki atau pergi ke setelahnya destination ya, yang lain mereka. gitu, sebagai Islamic tourism destination yang Jadi cukup menarik. Jadi satu paket ini. Ya. Ini mengenai ini kan pandemi ya 2020 ini sama 2021 katanya ya kalau nanti dunia taruhlah tahun 2022 kita semua baru bisa divaksinasi. Mungkin proyeksi 2-3 tahun ke depan ini kira-kira bagaimana Pak Anggito, dan apakah sudah factor into how you going to manage all this? Ya, kita mengharapkan, saya sih appreciate ya dengan effort vaksinasi ini menurut saya jauh lebih baik daripada di negara-negara lain. Saya sudah juga mengobserve beberapa negara belum masif seperti kita. Ya, saya juga sudah divaksin. Kita juga sudah. Nanti minggu depan mungkin semua karyawan kami akan divaksin. Ya, itu contoh di mana kami juga berkomitmen untuk itu. Nah, memang masih belum ada buktinya ya seberapa imun kita ini terhadap vaksinasi itu. Tapi kalau saya melihat tren global kan sudah ada kesamaan pandangan ya bahwa vaksinasi itu suatu yang merupakan keharusan dan itu dampaknya akan baik gitu ya. Jadi meskipun kita pakai masker, tawaf sa'i pakai masker, lalu kemudian social distancing itu nampaknya tidak menghindari, tidak membuat kegiatan haji umroh ini
turun drastis ya. Mudah-mudahan ini sudah mulai pick up gitu ya dengan berbagai macam effort dari sisi kesehatan maupun dari sisi attitude kita berubah. Saya sih optimis ya, Mbak Optimis. Desi. Ya, Apalagi mungkin, kan Indonesia sudah ditambahkan kuotanya kalau tidak Iya, salah iya. dengan 10.000. ya, saya harapkan sih 2022 minimal meskipun dalam situasi yang masih protokol kesehatan tapi sudah pick up lah gitu. Sehingga ada sense of optimism dan orang mulai sadar bahwa masker dan protokol dan face shield macam-macam ini adalah bagian dari lifetime. Tapi cost akan terus meningkat gitu atau justru bisa turun karena semua kan ingin istilahnya membuat orang ingin keluar lah, traveling dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Pak? Ya, tergantung market sih ya. Iya. Kalau sebelum haji kan Ini kan demandnya kan tinggi sekali iya. ya. Nah, Susah ini booking pesawat Ya, saja kan. ya. Sekarang kan justru ya tergantung ya. kebalikan. Saya sih melihatnya kalau mulai pick up ya, mungkin costnya masih bisa ditekan ya karena supply-nya kan di Arab Saudi kan sekarang hotel itu banyak sekali. Iya. Madinah juga demikian, fasilitasnya sudah semakin bagus. Permintaannya kan belum naik ya, jadi mungkin ada harga akan diskon gitu. Tapi ya mungkin dalam 4-5 tahun ke depan kalau insya Allah situasi sudah normal ya mungkin akan kembali ke market price lagi ya. Nah, kita kan negara Islam terbesar ya dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi sekarang ada 3,5 juta yang istilahnya sudah menunggu. Ya, ini ada target ke depan Pak Anggito, seberapa jumlah yang ingin ditingkatkan, apalagi kan pendekatannya untuk anak-anak milenial, usia lebih muda. Idealnya pertumbuhan ini kita sebetulnya ingin menaikkan ke 13 juta. 13 juta ya? Yang sekarang kami hitung sebagai potential pendaftar kita. Jadi kita masih ada gap sekitar 10-an juta ya, yang kita harus kejar gitu. Nah mungkin setelah itu baru gimana cara mengejarnya? Macam-macam ya. Tentu yang paling kita lakukan selama ini face to face ya dengan para pemimpin dan dengan dengan para pemuka agama, para pembimbing agama untuk menasihati anak-anaknya sudah mulai daftar gitu satu. Yang kedua ya kita memanfaatkan digitalisasi ini untuk outreach kepada berbagai macam channel-channel kita, channel-channel media sosial dan sebagainya. Kita punya IG yang cukup aktif, memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga ya kita kerjasama dengan para pembimbing atau KPIH atau apakah itu bank-bank syariah untuk mempromosikan ini dengan baik kepada, dan kemudian tentu kita cari beberapa gimmick-gimmick lah gitu ya. 10 juta ini dalam kurun waktu berapa lama idealnya? Enggak, itu 10 juta itu potensi. Yang harusnya segera ini. Tapi ini kan harus big boost ya, harus ada semacam effort yang luar biasa ya. Siapa tahu kalau semakin banyak anak-anak muda dan kemudian dibolehkan tadi itu usia kayak 6 tahun. usia dini, kemudian bisa melakukan pembiayaan, tidak harus bayar pakai uangnya sendiri, tapi juga bisa dengan cara pembiayaan gitu ya. Kemudian MUI menyampaikan pesan yang bahwa kalau sudah mampu ya harus daftar, kalau nggak daftar tuh ya termasuk dalam kategori yang berdosa dan sebagainya lah. Upaya-upaya moral suasion melalui masjid, melalui berbagai macam channel kita suarakan supaya ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Iya, kita. tapi kalau misalnya ya potensi 10 juta lagi buat 13 juta dan sementara kuota kita per tahun masih sekitar 221.000, taruhlah dengan COVID ini mungkin bisa lebih sedikit lagi, jadi ya waiting listnya memang itu tidak bisa dihindari Mbak Desi, itu trade off aja, trade off. Jadi memang semakin muda mendaftar semakin bagus ya. Ini trade off antara waktu tunggu yang lama dan menyelamatkan umat kan gitu ya. Kalau bisa itu segera mendaftar sehingga berangkatnya di usia yang relatif muda, itu risiko kesehatan dan risiko jiwa juga akan. Saya lihat malah di Malaysia muda-muda sekali, bahkan anak-anak juga sering ikut naik haji itu. Iya, kalau sekarang di Malaysia hampir tidak ada yang muda, Mbak Desi. Iya. Waiting listnya panjang. Waiting listnya udah sangat panjang ya. Ya, hampir nggak ada harapan.
Pak Anggito, Yes. selama ini kerjasama dengan Kementerian Agama bagaimana? Ya, Kementerian Agama sebagai regulator kita dan juga Dekat ini kan? dekat ya kita konsultasi terus di undang-undangnya juga bukan kerjasama itu harus. Sistem kita juga sudah well connected sekarang antara Siskohat, sistem untuk pendaftaran dan sistem keuangan sudah real time gitu ya, real time. Jadi kita bisa memantau berapa saldo dana kita dan kita juga bisa memantau berapa jumlah jamaah yang mendaftar, di mana mereka sebarannya, demografisnya juga bisa dipantau. Mereka juga mengetahui dananya berapa dan di bank mana, di lokasi mana. Dan selama ini bagus ya kerjasama ya, kooperatif ya. dan Ya, kolaboratif. improve ya. Improve, Karena Nah, gitu. Ini very essential ya karena antara regulator dan operator ya, kita ini kan operator operating. ya bagus lah dipisahkan. Kalau dulu kan, nah itu kan bisa ya ini yang terjadi, yang istilahnya moral hazard ini. Ya, jadi ada konflik juga. ya konflik dan konflik kepentingan dan juga konflik macam-macam kan, nggak transparan. Sekarang jauh lebih transparan ya. Pak Anggito, waktu sudah mulai habis, mungkin ada pesan atau kira-kira apa ini supaya istilahnya semua target dicapai. Selain kita berdoa bersama semua pandemi ini akan segera berlalu, tapi apa yang dibantu sama CNN aja untuk perang sama hoax itu. Iya, nah ini hoax ini, tapi ya bagaimana ya dengan adanya sosmed? Gimana Pak Anggito menanganinya? Bikin sakit kepala juga ya? Caught by surprise aja, tiba-tiba ada gitu. Padahal kayaknya kita udah menjelaskan gitu. Saya setiap kali ini mengenai keberangkatan tahun ini kan? Macam-macam Mbak Desi. Jadi investasi, kita selalu menjelaskan rules pertama apa sih? BPKH itu bukan lembaga keuangan, bukan kementerian, bukan lembaga pemerintah. Itu kayaknya diapresiasi gitu ya. Jadi ini BPKH itu miliknya jamaah haji gitu ya. Kalau Anda mendaftar, Anda adalah pemilik kami gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, BPKH ini profesional gitu. Jadi kalau ada intervensi nggak ada gitu, kecuali decision kita itu betul-betul profesional gitu, based on kompetensi kami dan based kepada visibility aja gitu. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun gitu ya, sehingga betul-betul keputusan kita itu keputusan yang terbaik sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, yang terakhir ya kami menghimbau pada anak-anak muda untuk segera mendaftar gitu, karena waktu tunggu panjang. Dan juga kan sekarang dalam situasi pandemik ini ya kita harus berorientasi kepada kewajiban yang kita harus lakukan, yaitu mendaftar haji sebagai tujuan kita. Jadi apalagi masa tunggunya lumayan lama. Ya, apalagi masa tunggu lama, jadi jangan tunggu lagi untuk mendaftar ya. Kalau sudah bergaji sebulan di atas 10 juta kali ya, sebulan mestinya sudah bisa mendaftar gitu. Meskipun tabungan dulu, nggak usah 25 juta, tapi tabungan dulu. Yang penting kita punya niat untuk mendaftar. Iya, gitu. Apalagi jumlah jemaah seluruh dunia juga kan semakin meningkat kan. Baik, terima kasih, Pak Anggito. Jadi mungkin kalau menghindari hoax juga harus sering-sering berkomunikasi, memberikan penjelasan, dan kita juga di media harus menjadi hoax buster ya. Hoax buster. Oke. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Anggito Abimanyu. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini juga di cnnindonesia.com dan tentu saja di YouTube di cnnindonesia.com Insight with Desi Anwar. Dan sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi jangan lupa selalu ingat 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Jadi sebenarnya 4M ya. Demikian dari saya kali ini, stay safe, bye-bye.